ini Pak JK nih yang lobby supaya saya kagak jadi. Jadi tidak benar saya larang. Ya, GK kelagapan. Enggak kok Rizal begini begitu, saya nggak ada hubungan, saya ketawa aja. Memang tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY. Kalau diperhitungkan dia dipanggil. Jadi kalau kita ngomong kenceng, jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Ada datanya kalau ngeritik, ada solusinya. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua lawan gitu kan. Perseteruan Yusuf Kalla versus Rizal Ramli makin ramai menghiasi berita di berbagai media online dan menjadi konsumsi publik di media sosial. Kedua tokoh ini saling serang dan saling membongkar aib masing-masing. Wah, makin seru nih. Yuk kita mulai dari kisah Rizal Ramli tentang Yusuf Kalla atau yang akrab disapa JK. Ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjabat presiden, JK dipercaya sebagai Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Namun jabatan Kepala Bulog tersebut hanya diduduki JK dalam kurun waktu 6 bulan. Menurut Rizal Ramli, JK dipecat Gus Dur lantaran main impor beras. Yang dipecat Gus Dur itu Yusuf Kalla karena main impor beras. Tulis Rizal Ramli di akun Twitternya seperti dikutip terkini.id. Kemudian Gus Dur menunjuk Rizal Ramli menduduki Kepala Bulog untuk menggantikan JK. Dan hanya sekitar 1 tahun, kata Rizal Ramli, Bulog bisa untung sebesar 5 triliun rupiah. Rizal Ramli juga mengklaim bahwa saat ia menggantikan Yusuf Kalla sebagai Kepala Bulog, ia berhasil menaikkan untung sebesar 5 triliun rupiah. Selain itu, di era Presiden Jokowi, Rizal Ramli pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. Namun kurang dari 1 tahun, tiba-tiba Rizal Ramli dicopot Presiden Jokowi. Rizal Ramli mengaku bahwa pencopotannya itu atas bujukan JK lantaran peng-pengnya. Maksudnya pengusaha-pengusaha terganggu, terutama objeknya di PLN. Termasuk taipan reklamasi. Memang sebelumnya Rizal Ramli mengaku sempat menolak tawaran Presiden Jokowi menjadi Menko Kemaritiman. Tapi akhirnya ia menerimanya karena alasan permintaan rakyat Indonesia. Itu yang diungkap Jokowi. Kemudian cerita Rizal Ramli ketika ditawari sebagai menteri di era SBY. Seperti dikutip dari channel YouTube Karni Ilyas Club, Rizal Ramli bercerita dirinya sempat gagal jadi Menko Bidang Perekonomian. Ia mengaku gagalnya ia menjadi Menko karena tidak disetujui JK yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Pokoknya, kata Ramli, JK selalu membloknya. JK tak ingin Rizal Ramli memegang jabatan bidang ekonomi. Setelah itu SBY kembali mempercayakan Rizal Ramli sebagai Menteri Keuangan. Tapi JK tetap tidak setuju. Akhirnya SBY minta Rizal Ramli menjadi Menteri BUMN. Lagi-lagi JK tak setuju. Pada last minute, Rizal Ramli ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, namun ia menolaknya dengan alasan bukan keunggulannya. Ternyata JK raja pembohong. SBY panggil RR ke Cikeas seminggu sebelum pelantikan kabinet. Wong jadi berita di TV-TV. SBY dan RR tanda tangan kesepakatan sebagai Menko. Besoknya setelah pelantikan kabinet, SBY panggil RR ke istana. Ceritakan JK yang ganjal di injury time.
sampai diundur 3 jam. Dasar. Tulis Risa Ramli dikutip hops.id, jaringansuara.com. Lain halnya cerita versi JK. Menurut JK, Risa Ramli hanya omongnya besar, tapi tidak bisa memimpin anak buah sehingga berdampak pada kinerja sebagai menteri. Makanya ia tak pernah awet sebagai menteri, baik di zaman SBY maupun di era Jokowi. Pernyataan tersebut diungkapnya sebagai respon JK atas tuduhan Risa Ramli sebelumnya yang menyebut JK sengaja beberapa kali menjegal dirinya untuk menjadi menteri. JK juga menyebut Risa Ramli tidak pernah diperhitungkan sebagai menteri, baik di zaman kepemimpinan SBY maupun Jokowi. Pada zaman SBY waktu itu, kata JK, seluruh calon menteri diinterview SBY. Tapi Risa Ramli tidak pernah dipanggil. Jadi tidak benar kalau saya larang. Memang dia tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY. Kalau diperhitungkan, dia pasti dipanggil, katanya. JK pun melanjutkan ceritanya. Saat-saat terakhir kabinet akan disusun, SBY bertanya kepadanya, apakah ada slot kursi menteri yang masih kosong? Pertanyaan itu pun dijawab JK dengan menyebut kursi Menteri Perindustrian. Lalu saya telepon dia, Risa Ramli. Dia sudah menunggu sebenarnya. Ketika saya sampaikan diputuskan menjadi Menperin, dia bilang, wah, Anda ini teman tapi tidak adil. Saya kan maunya Menteri Keuangan atau Menteri BUMN, lanjut JK. Menanggapi respon Rizal tersebut, JK pun menjawab, tawaran untuk menjadi Menteri Perindustrian berasal dari SBY, bukan dari dia. Di sisi lain, JK lanjut bercerita. Dia mendapatkan laporan penolakan dari para pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan. Ketika itu datang 11 pejabat eselon 1 di kediaman JK. Mereka mengatakan seluruh dirjen Kementerian Keuangan akan mundur kalau Risa Ramli jadi Menteri Keuangan. Lalu saya tanya, kenapa menolak? Mereka menjawab, pertama, dia tidak mengerti persoalan. Kedua, kami ini dianggap kebun binatang kalau dia marah-marah, papar JK. Permintaan para eselon 1 itu pun disampaikan kepada SBY. Demikian halnya ketika era Presiden Jokowi pada periode pertama. Risa Ramli sempat diangkat menjadi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Namun hanya sekitar 10 bulan menjabat langsung dicopot. Menurut JK, diangkatnya Risa Ramli sebagai Menko Kemaritiman hanya karena kasihan mendatangi Luhut Binsar Panjaitan yang pada akhirnya diangkat jadi Menko. Para menteri tidak mau hadir jika diundang Risa Ramli. Mereka hanya mengirim para dirjen. Itulah sekelumit kisah perseteruan JK versus Risa Ramli. Jika Anda punya cerita lain, tuliskan pada komentar di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.